12 MIPA 1, kami dari kelompok 2. Nama saya Tegar Abdillah. Saya Dimas Adrian. Saya Muhammad Azmi. Saya Rizky Sayunita. Saya Latifah Desta Azahra. Saya Nuri Febriani. Saya Putri Anggraini. Kami di sini akan mempresentasikan materi gelombang elektromagnetik. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi, kelas 12 MIPA 1 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki potensi energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Yang artinya gelombang elektromagnetik mampu merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambanya tegak lurus terhadap arah getarnya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik ada 4. Yang pertama yaitu medan listrik dan medan magnet yang ada di gelombang elektromagnetik berubah secara bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan, dibiaskan, berinterferensi, dispersasi, mengalami difraksi dan polarisasi. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang berbeda-beda sesuai dengan frekuensi dan panjang gelombangnya. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang keempat, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama di ruang hampa, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kecepatan gelombang elektromagnetik dapat berubah sesuai dengan media rambatnya. Sekian dan terima kasih. Saya Rizky Sayunita. Saya akan menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik. Apa sih spektrum gelombang elektromagnetik itu? Spektrum elektromagnetik adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar XX, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah, yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Biasanya, dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dapat dinyatakan dengan elektron volt. Untuk foton berenergi di atas 100 elektron volt. Dalam panjang gelombang untuk energi menengah. Dan dalam frekuensi untuk energi rendah, lambda lebih dari sama dengan 0,5 mm. Berikut ini urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek hingga terpanjang. Yang pertama yaitu sinar gamma, yang kedua sinar X, yang ketiga sinar ultraviolet, yang keempat sinar tampak, yang kelima inframerah, yang keenam gelombang mikro, dan yang ketujuh gelombang radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan 3 spektrum dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio adalah satu dari bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi. Super high frekuensi yaitu di atas 3 GHz, 3 kali 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh suatu benda, maka molekul dalam atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Yang ketiga, gelombang inframerah atau infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio.
Sinar inframerah dihasilkan dari elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan membahas poin 5 sampai poin 7. Poin 5, cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet merupakan bagian dari spektrum warna. Namun, indera penglihatan manusia tak mampu melihatnya. Cahaya ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraviolet mempunyai daya tembus yang lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultraviolet mampu menembus kulit manusia dan dapat merubah struktur sel. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki daya tembus yang lebih kuat dibanding cahaya ultraviolet. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, namun tak mampu menembus struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, maka struktur tulang atau rangka dapat dilihat pada layar film. Yang ketujuh, sinar gamma atau sinar Y. Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang lebih kuat dibanding gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat dan dapat mengubah atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya gelombang elektromagnetika juga terdapat dari beberapa sumber, yaitu 1. Osilasi listrik, 2. Sinar matahari, 3. Lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, yaitu biasanya disebut juga sinar Röntgen. Yang keenam, inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetika. Di sini saya akan membahas materi tentang manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio, biasa digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Yang kedua yaitu gelombang mikro, biasa digunakan untuk pemanas makanan yaitu microwave dan mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Yang ketiga yaitu sinar inframerah, biasa digunakan untuk remote control dan foto inframerah. Yaitu sinar tampak, biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan memotong lembengan baja. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet atau UV untuk menentukan kandungan suatu bahan dan membantu proses fotosintesis. Yang keenam yaitu sinar X, biasanya digunakan untuk menganalisis struktur kristal dan mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam. Yang ketujuh yaitu sinar gamma untuk mengecek keretakan dari hasil pengelasan logam dan untuk membunuh sel kanker. Dampak dari bahaya gelombang elektromagnetik adalah 1. Radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan, dan serta mengganggu keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah penggunaan sinar X yang berlebihan dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh. Contohnya adalah penyakit kanker, rambut rontok, dan warna kulit menjadi merah. Yang ketiga, sinar gamma dari nuklir mengakibatkan kematian terbesar dari senjata nuklir. Keempat, gelombang pulsa pada microwave dapat mengakibatkan efek stres dan mudah lelah. 5. Radiasi telepon seluler dapat mengakibatkan sakit kepala, kelelahan, dan kanker otak.
6. Gelombang elektromagnetik terjadi pada dampak radiasi penggunaan Wi-Fi yang dapat menyebabkan sakit nyeri di bagian kepala. 7. Sinar inframerah dapat menyebabkan kulit terbakar dan rusak. Ke-8. Paparan radiasi tinggi yang dalam menggunakan jangka waktu panjang dapat mengakibatkan penyakit radiasi akut. 9 adalah neurologis yang disebabkan oleh efek gelombang radiasi microwave yang dapat mengancam sel tubuh, terutama mata mudah lelah, kelelahan, sakit kepala, dan gangguan tidur. 10. Karsinogenetik disebabkan oleh radiasi gelombang radio yang terdapat frekuensinya yang rendah. Itu juga dapat menyebabkan kanker. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.